Berikut ini kita akan membahas similaritas yang merupakan materi terakhir dari bab 8. Yang menjadi ide utama dari similaritas yaitu matriks operator linier bergantung pada basis yang dipilih untuk V. Permasalahannya adalah bagaimana memilih basis untuk V yang membuat matriks untuk T sesederhana mungkin, misalkan matriksnya berupa diagonal atau matriks segitiga. Sebagai contoh, misalkan kita punya operator linier T di R2. Lalu misalkan kita gunakan B, basis baku dari R2, dan B aksen, juga basis dari R2 yang berisi vektor U1 aksen dan U2 aksen. Dan misalkan kita peroleh matriks T relatif terhadap basis baku B adalah sebagai berikut. Kita lihat, walaupun B-nya adalah basis baku, ternyata matriks yang diperoleh bentuknya tidak sederhana. Sementara jika kita menggunakan basis B aksen, kita akan memperoleh TB aksen sebagai berikut. Sebelumnya kita harus mencari hasil peta dari vektor U1 aksen dan U2 aksen terhadap T, dan juga vektor koordinatnya terhadap basis B aksen. Dari sini kita peroleh matriks TB aksen bentuknya sebagai berikut. Kita lihat untuk basis B aksen yang tidak sederhana, tapi menghasilkan matriks TB aksen yang bentuknya berupa diagonal. Sebelum kita menjawab basis mana yang akan kita pilih untuk menghasilkan matriks transformasi yang sederhana, perhatikan teorema berikut ini. Misalkan kita punya B dan B aksen adalah basis dari ruang vektor berdimensi hingga V. Dan I adalah suatu operator linier pada V. Maka, matriks operator linier I relatif pada basis B aksen B ini merupakan matriks transisi basis dari B ke B aksen. Sementara, matriks operator I relatif pada basis B dengan B aksen merupakan matriks basis dari B aksen ke B. Permasalahan berikutnya, misalkan kita punya B dan B aksen adalah basis dari ruang vektor berdimensi hingga V. Dan kita punya T suatu operator linier di V. Maka pertanyaannya, bagaimanakah hubungan antara matriks operator linier T relatif terhadap basis B dan juga matriks operator linier T terhadap basis B aksen. Untuk menjawab permasalahan-permasalahan tadi, perhatikan teorema berikut ini. Misalnya kita punya T adalah operator linier di V, dan V adalah ruang vektor berdimensi hingga. Misalkan pula kita punya B dan B aksen adalah basis untuk V. Maka hubungan antara matriks T terhadap basis B dengan matriks T terhadap basis B aksen adalah sebagai berikut. Di sini matriks P merupakan matriks transisi basis dari B aksen ke B. Dengan menggunakan definisi similaritas antara dua buah matriks di bab 5.2, perhatikan teorema 8.5.3 berikut ini. Misalkan kita punya V adalah ruang vektor berdimensi hingga, maka dua matriks A dan B akan mewakili operator linier yang sama hanya jika mereka similar. Dan lebih jauh lagi, jika B sama dengan P inverse AP, maka P merupakan matriks transisi dari basis yang digunakan untuk B ke basis yang digunakan untuk A. Jika terjadi similaritas, maka tabel berikut ini merangkum sifat-sifat apa saja yang akan dipunyai, yaitu dua buah matriks yang similar akan mempunyai determinan yang sama-sama invertible, mempunyai rank dan nulitas yang sama, mempunyai trace yang sama, polinom karakteristik yang sama, dan juga nilai eigen yang sama, begitu juga dengan dimensi dari ruang eigennya. Sebagai contoh, misalkan kita punya T adalah operator linier di L2, dengan menggunakan contoh 1, kita gunakan B basis baku dari L2 dan B aksen, isinya U1 aksen dan U2 aksen, juga basis untuk L2. Di sini kita peroleh matriks T relatif terhadap basis baku B adalah sebagai berikut, sementara matriks T relatif terhadap basis B aksen adalah sebagai berikut. Di sini kita lihat determinan antara matriks TB dengan matriks TB aksen adalah sama, karena TB dan TB aksen similar. Pada contoh terakhir ini, kita akan menggunakan sifat similaritas untuk mencari nilai eigen dari suatu operator linier. Misalkan kita punya T adalah operator linier di P2 dengan definisi sebagai berikut. Nilai eigen mempunyai sifat similarity invariant, sehingga untuk mendapatkan nilai eigen dari suatu operator linier tersebut, kita bisa menggunakan matriks operator T relatif terhadap sembarang basis. Di sini kita gunakan basis baku P2 yaitu B,
isinya 1x dan x kuadrat, dan kita peroleh matriks transformasi T terhadap basis B adalah sebagai berikut. Selanjutnya kita gunakan polinom karakteristik untuk mendapatkan nilai eigen dari TB. Dari sini kita peroleh nilai eigen lambda sama dengan 1 dan lambda sama dengan 2. Ini merupakan nilai eigen untuk matriks TB dan juga untuk operator linear T. Dengan demikian, selesai pembahasan dari bab 8 ini. Sekian, terima kasih.